Hai Sobat Milenial, berbicara soal investasi, mau belajar dari siapa lagi kalau bukan dari Warren Buffett. Investor terkaya di dunia ini mengatakan investasi yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah berinvestasi pada diri sendiri. The more you learn, the more you earn. Semakin banyak kamu belajar, maka semakin banyak pula yang akan kamu dapatkan. Jadi, investasi bukan melulu soal uang ya, tetapi pengembangan diri juga adalah investasi. Masih ingat kan dengan pesan ayah kaya di episode sebelumnya? Ya, kita harus bisa membedakan antara aset dan liabilitas. Kita ulangi sedikit ya. Menurut Robert Kiyosaki, aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Nah, setelah memahami perbedaan aset dan liabilitas, kemudian dedikasikanlah waktu kita untuk membeli dan mengakumulasi aset. Inilah yang dimaksud dengan investasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang apa itu investasi dan investasi terbaik apa yang dapat dilakukan oleh Sobat Milenial. Nah, Sobat Milenial, sebelum memulai investasi untuk mencapai tujuan finansial kita harus melakukan investasi pada diri kita terlebih dahulu. Kenapa investasi diri sangat penting dilakukan? Karena ketika kita masih muda dan belum memiliki aset yang besar, investasi diri ini adalah investasi yang memberikan return atau hasil yang paling besar. Sebagai contoh, jika kita memiliki skill atau keterampilan, maka kita akan bisa bekerja. Dan dari pekerjaan tersebut, kita akan mendapatkan penghasilan. Katakanlah penghasilan kita 5 juta rupiah per bulan. Maka dalam waktu 1 tahun, kita mendapatkan 60 juta rupiah. Tentunya hasil ini lebih baik dibandingkan dengan jika kita memiliki aset 1 juta rupiah, yang jikalau kita bisa mendapatkan hasil 20%, seperti hasil yang diperoleh oleh Warren Buffett juga, maka hasilnya adalah hanya 200.000 pada tahun itu. Jadi, dengan investasi diri, kita bisa mendapatkan penghasilan. Dan dari penghasilan ini, barulah kita mulai membeli aset atau berinvestasi. Jadi, apa saja sih investasi pada diri sendiri yang bisa kita lakukan? Wah, ada banyak sekali loh Sobat Milenial. Dan ini beberapa contohnya ya. 1. Edukasi ataupun skill atau keterampilan. Sebelum kita berinvestasi pada aset, sebaiknya kita berinvestasi pada skill ataupun kemampuan dan keterampilan kita dulu. Karena ketika kita berinvestasi dan mengumpulkan aset, tentunya ada resiko yang terkandung dalam investasi kita. Dan resiko adalah faktor dari pemahaman kita terhadap suatu investasi. Karena itu, kita perlu untuk berinvestasi pada pengetahuan dan skill yang memadai untuk sukses dalam mengembangkan aset kita. Ibaratnya, kalau kita mengendarai mobil, tentunya jika kita bisa menyetir, resikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jika kita tidak bisa menyetir. Betul kan Sobat Milenial? Bagaimana cara untuk meningkatkan edukasi ataupun keterampilan kita? Cara gampangnya ya mengikuti kursus, baca buku, dan saat ini sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu gratis yang bisa kita dapatkan di internet, di YouTube maupun di podcast. Modalnya ya Sobat Milenial harus rajin ya. 2. Relasi atau network. Selain what you know atau apa yang kamu tahu, yaitu skill dan keterampilan, who you know atau siapa yang kamu tahu juga tidak kalah pentingnya. Karena salah satu hal yang menentukan kesuksesan kita yang tidak dapat kita pungkiri adalah pentingnya memiliki network atau relasi yang kuat. Dengan memiliki relasi yang kuat, kita menjadi memiliki modal yang besar untuk mendapatkan referensi kerja maupun berbisnis dan mencari investor. Selain itu, dengan memiliki relasi yang kuat, kita akan bisa mendapatkan banyak ide maupun saran ketika kita membutuhkannya dalam pekerjaan maupun bisnis kita. Hal yang paling penting dalam menjalin hubungan adalah kita harus menjaga integritas kita. Warren Buffett berkata, dibutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun reputasi kita, namun hanya perlu 5 menit untuk menghancurkannya.
Kalau kita memikirkan hal ini secara mendalam, tentunya kita akan sangat menjaga integritas dan reputasi kita. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa memperluas relasi maupun network kita? Salah satu caranya adalah berkomunitas. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama dengan kita dapat membantu kita memperluas jaringan kita. Selain itu, berkumpul dengan mereka yang memiliki pola pikir, bahkan visi misi yang serupa bisa membawa peluang ataupun ide-ide bagi kita. Ketiga, kesehatan. Kalau kita belum punya rumah, atau belum berinvestasi saham, ataupun belum ada investasi lainnya, tapi masih sehat dan bugar, bersyukurlah. Kesehatan adalah hal yang kita terima, tetapi kurang kita hargai ketika kita masih memilikinya. Namun, kesehatan menjadi sangat kita rindukan ketika jatuh sakit. Jangan lupa, sakit itu mahal loh, dan gaya hidup yang tidak sehat berpotensi membuat kita mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan di masa depan. Padahal, kita bisa menghindari menjadi sakit dan mengeluarkan biaya pengobatan hanya dengan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang lebih sehat. Mulai lebih rajin berolahraga yang bisa dimulai dari hanya 5 menit setiap hari, hingga minum air putih segelas lebih banyak setiap hari. Ingat ya, dengan the compounding effect, kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang memiliki efek yang sangat besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mulai sekarang, ayo kita mulai bergaya hidup sehat, karena kesehatan adalah salah satu investasi diri yang paling penting. Jadi, setelah kita berinvestasi diri, barulah kita mulai berinvestasi pada aset. Tapi, tentunya kita juga harus tahu dulu tujuan investasi kita. Barulah kita bisa mengetahui apa saja aset yang perlu kita beli supaya bisa sampai ke tujuan kita. Jadi, tujuan investasi itu apa sih? Tujuan investasi adalah hal-hal yang ingin kita capai dari aktivitas investasi kita. Apa aja sih Sobat Milenial contoh dari tujuan investasi itu? Ini beberapa contoh dari tujuan investasi ya. 1. Untuk mewujudkan cita-cita kita. Apakah kita bercita-cita untuk membeli rumah atau mobil, atau kita mau mulai bisnis kita sendiri yang tentunya butuh modal? Investasi bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Kedua, untuk menghasilkan sumber pendapatan yang baru atau passive income. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Robert Kiyosaki, dengan membeli investasi ataupun aset, maka kita sebenarnya sudah menciptakan sumber pendapatan baru kita. Ketiga, untuk memiliki kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Banyak sekali orang yang berinvestasi supaya uangnya tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif. Berinvestasi juga akan mengharuskan kita untuk menyisihkan sebagian pendapatan kita, yang tentunya hal ini akan membuat kita menjadi lebih hemat. Yang hasilnya, kita akan membentuk kebiasaan keuangan baru yang lebih sehat. Keempat, untuk mempersiapkan masa pensiun. Mungkin sebagian besar dari kita belum memikirkan tentang dana pensiun, karena menganggap masa pensiun masih sangat lama. Tapi, hal ini terbilang keliru, karena proses mengumpulkan dana pensiun juga membutuhkan waktu yang panjang. Oleh sebab itu, persiapkanlah uang pensiun sebanyak-banyaknya dan sedini mungkin. Tujuannya, ketika memasuki usia senja, kita bisa hidup dengan nyaman tanpa merepotkan siapapun. Dan tentunya, masih banyak lagi tujuan-tujuan investasi yang bisa jadi berbeda-beda bagi setiap orang. Tetapi kita perlu mengetahui tujuan investasi kita dan jangka waktu dari tujuan investasi tersebut. Karena aset yang perlu kita beli atau investasikan tentunya memiliki profil yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan investasi dan kebutuhan kita. Semakin panjang jangka waktunya, tentunya kita boleh berinvestasi pada aset yang memiliki profil resiko yang lebih besar pula, namun bisa mendapatkan investasi yang lebih besar. Contohnya adalah saham ataupun properti. Dan sebaliknya, semakin pendek jangka waktunya,
maka kita tidak boleh berinvestasi pada aset yang memiliki profil risiko yang besar. Dan kita cenderung harus lebih konservatif dan aman dalam memilih instrumen investasi kita. Tetapi hal ini tentunya menjadikan investasi yang bisa kita pilih adalah investasi yang memberikan hasil yang juga tidak terlalu besar. Contohnya adalah deposito maupun obligasi. Seringkali yang menjadi penentu kesuksesan ataupun kegagalan investasi kita itu bukan instrumennya, baik saham atau tanah ataupun rumah atau instrumen-instrumen lainnya. Tetapi yang menentukan kesuksesan atau kegagalan kita adalah diri kita sendiri. It's not the gun, but the person behind the gun. Ada orang yang untung besar ketika berinvestasi di properti, tetapi malah rugi ketika berinvestasi di emas. Dan ada juga yang sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mulai berinvestasi. Nah, sobat milenial, ternyata banyak juga ya hal yang perlu kita perhatikan dan pelajari sebelum mulai berinvestasi. Ya tentu, karena yang namanya investasi itu kan ada resikonya. Jadi, lebih baik kita belajar dulu, investasi diri dulu, sebelum kita melakukan investasi pada aset. Karena faktor yang paling menentukan dalam kesuksesan investasi kita adalah pemahaman kita akan aset maupun instrumen investasi yang kita beli. Dan ingat ya, selain skill atau pemahaman kita, relasi dan kesehatan kita juga adalah modal yang sangat penting untuk keberhasilan kita di masa mendatang. So, let's be the best version of you. Happy investing!